Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sultufi Ilahi Aprianti dengan NIM 2117011024. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun materinya yaitu tentang meningkatkan kehidupan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Kehidupan baru pasca pandemi COVID-19. Aturan menjalani new normal ini perlu diterapkan pada seluruh sendi kehidupan masyarakat selama vaksin maupun obat penangkal COVID belum ditemukan. Aturan new normal yang dimaksud seperti pemakaian masker ketika berada di luar rumah maupun pembatasan sosial dan fisik yang masih diberlakukan secara ketat. Hal ini juga berlaku pada transportasi publik, di mana bus dan kereta wajib dibersihkan dengan disinfektan setiap harinya, serta tetap mengatur jalan maupun posisi duduk dan berdiri penumpang. Pada fase ini, sebenarnya tergantung pada masing-masing individu. Tidak semua pola hidup baru akan terus dipelihara pasca pandemi. Akan ada yang kembali menjalankan pola hidup sebelum pandemi berlangsung. Ada berbagai variabel yang membuat new normal atau normal baru bisa bertahan atau tidak. Misal, sekarang kita jaga jarak, namun ketika vaksin ditemukan akan ada yang merasa aman dan ada pula yang tetap waspada untuk kontak fisik. Kehidupan masyarakat pasca pandemi COVID-19 bisa meningkatkan beberapa aspek kehidupan seperti 1. Peranan sains. Peranan sains atau peran sains. Pada perjalanan berhadapan dengan wabah, kita memenuhi respon atas eksistensi pandemi dengan meningkatkan akar sains yakni rasionalitas. Penolakan awal akan kehadiran COVID-19 dibumbui dengan beberapa kegagapan komunitas serta kegagalan untuk mengantisipasi resiko. Data, fakta, dan eksperimentasi lapangan yang menjadi basis ilmu pengetahuan menjadi pemandu di era gelap pandemi. Ketidakpastian serta ketidaktahuan semakin menegaskan bahwa sains tumbuh dari beberapa masalah yang dihadapi oleh umat manusia dari waktu ke waktu. Sains tidak berjalan secara sendiri. Interaksi ilmu pengetahuan bersinambungan secara lintas disiplin. Di tingkat kebijakan membutuhkan dukungan songsongan keputusan ekonomi politik. Persoalan wabah adalah bagian tidak terpisah dari kehidupan manusia yang terus bergelut melalui interaksi sosial dan alam. Berkali-kali penyakit menular dan menyebar, berkali-kali pula manusia menghadapinya dengan penuh susah payah. Sikap abai dan pongah adalah pemicunya. Yang kedua yaitu seriusnya kematian. Kematian menjadi masalah serius karena mati adalah batas akhir yang selalu ingin dihindari manusia. Kepedihan kehilangan keluarga, pertambahan yatim piatu adalah bagian kecil fenomena yang terlihat. Kehilangan kepala keluarga sebagai pencari nafkah meningkatkan kesenjangan. Bahkan kekurangan lahan pangan hingga kisruh politik dalam menangani jenazah menciptakan situasi darurat. Terdapat kegentingan yang harus ditangani dengan segera. Di sana, peran negara diharapkan hadir untuk menjadi penyelamat dari kondisi krisis yang kritis. Di masa pandemi dibutuhkan tidak hanya kejelasan arah penanganan wabah, tetapi juga membutuhkan informasi yang jernih dan disertai transparansi untuk dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi publik. Yang ketiga yaitu bangkitnya era digital. Transformasi terjadi dalam periode pandemi. Kehidupan yang sebelumnya tampil dalam format fisik berubah menjadi semakin terdigitalisasi. Bahkan bekerja dan belajar dipaksa dilakukan di rumah. Sebuah siklus tanpa akhir mulai dari rumah dan berakhir dari rumah.
Kebangkitan era digital ini semakin diperkuat dengan posisi perkembangan teknologi. Manusia terfasilitasi sekaligus mengadopsi pola digital dalam setiap aspek. Esensi manusia yang homesius penuh dengan aktivitas sosial dan bersosialisasi mendapatkan tantangan yang luar biasa. Yang keempat yaitu manusia pembelajar. Yang dimaksud dengan manusia pembelajar yaitu ketangguhan dalam berperadaban manusia kembali ke hal yang paling pokok, memastikan eksistensi manusia serta dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Pada level individu, masyarakat hingga tingkat dunia perlu dipastikan esensi dasar kemanusiaan terus menjadi laku geraknya. Kesemrawutan akibat kelangkaan sumber daya medis, krisisnya oksigen, minimnya ventilator, hingga basic buying atas berbagai kebutuhan konsumsi mengandalkan manusia dalam frame hominifus, bila mana manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, bersaing hingga maut menjemput. Padahal yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi adalah kebersamaan sikap kesukarelaan. Panggilan sebagai sukarelawan hingga berbagi untuk sesama adalah hal yang baik yang perlu dikembangkan agar menjadi sebuah sikap keberadaban yang normal setelah pandemi. Dan yang terakhir yaitu merdeka belajar. Kita akan memasuki tatanan dunia baru pasca pandemi COVID-19, pola kehidupan baru yang merombak lapisan dan tonggak kehidupan lama ini perlu dipersiapkan dengan baik. Setidaknya direncanakan dengan detail. Memang belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 berakhir. Meski kurva kasus pasien yang terinfeksi virus menurun secara global, tetapi pemerintah berbagai negara masih was-was dengan ancaman gelombang baru virus yang lebih. Ada beberapa prediksi tentang berakhirnya pandemi, semisalnya pada akhir Juni, September atau bahkan pada akhir Desember 2020. Tetapi hingga akhir 2021 masih saja sebagai perbincangan dunia. Kesimpulannya adalah, jadi pandemi COVID-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri. Ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga akibat pandemi ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena penyebab disorganisasi di segala bidang kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.